dari teman. Satu dari teman. Ketika melihat teman-teman sekamar itu baca satu persatu, membaca Al-Quran tanpa melihat, nah itu menjadi salah satu motivasi bagi kami. Kenapa mereka bisa tapi kami belum bisa? Oh, dari situlah timbul motivasi. Ya. Dari situlah timbul motivasi, kok kenapa bisa? Seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pemirsa media Sunan Giri yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan sajian podcast wawancara kepada salah satu alumni Pondok Pesantren Sunan Giri, yang mana beliau adalah yang bernama Ustadz Ibnu Aqil Muzani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Sebelumnya Ustadz, bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk lebih bisa kenal lah, tak kenal maka tak sayang ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Secara singkat saja. Iya, secara singkat saja. Baik, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ibnu Aqil Muzani. Ya. Asal saya dari Tegal, Jawa Tengah. Ya, insya Allah sudah tahu ya. Kalau belum tahu nanti dicek di Google. Sejarah profil saya, ya pernah menyantri di Pondok Pesantren Sunan Giri yang kurang lebihnya masih sebentar, kurang lebih hanya 10 tahunan. Mungkin itu saja perkenalkan secara singkat dari kami. Nanti selanjutnya saya pasrahkan ke moderator kembali. Oh iya, berarti sudah kenal ya terkait dengan profilnya. Selanjutnya, untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada para pemirsa media Sunan Giri, khususnya kepada santri terkait dengan motivasi menghafal Al-Quran. Motivasi menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah bagaimana sampean dulu ketika menghafal itu bagaimana, terus bagaimana pengalamannya, terus dan sebagainya. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi awalnya kami nyantri di Pondok Pesantren Sunan Giri. Secara pribadi belum tahu kalau pondok di sini itu pondok tahfidzul Quran. Hanya keinginan kuat ingin melanjutkan sekolah yang waktu itu lulusan SD saya. Jadi mau ditempatkan di jauh, yaitu di Surabaya ini. Motivasi kami yang pertama yaitu dari teman. Satu dari teman. Ketika melihat teman-teman sekamar itu baca satu persatu, membaca Al-Quran tanpa melihat, nah, itu menjadi salah satu motivasi bagi kami. Kenapa mereka bisa tapi kami belum bisa? Oh, dari situlah timbul motivasi. Dari situlah timbul motivasi, kok kenapa bisa? Nah, seperti itu. Iya. Kemudian yang menjadi motivasi kembali setelah kami mengenal Syekhina Kiai Haji Abdul Aziz Hasanan, ternyata beliau itu sangat luar biasa bagi kami sebagai motivasi. Beliau berangkat dari keluarga, baik abahnya maupun ibunya itu bukan menghafal Al-Quran. Ya, itu menjadikan motivasi kami kembali, bahwasanya berangkat dari orang tua yang
bukan hafal Al-Quran aja bisa kayak gitu, dengan kerja keras atau dengan kesungguhannya beliau yang alhamdulillah bisa menyelesaikan Al-Qurannya dengan baik. Itu juga menjadi salah satu motivasi kami. Alhamdulillah. Jadi pemirsa media Sunan Giri, tadi itu merupakan salah satu dari motivasi dari yang beliau sampaikan ya. Untuk itu Ustadz, selanjutnya terkait dengan biasanya kan ketika menghafal Quran ada rintangan, lika-liku ya. Oh iya. Karena tidak ada jalan yang mulus ya, karena mudah seperti itu ya. Iya. Tidak ada jalan yang mulus, pasti ada belokan atau rintangan ya. Iya. Apakah ada Ustadz beberapa rintangan yang paling pahit lah ketika menghafal Quran? Nah, Ada. silakan ya. Jadi pengalaman kami pribadi, Iya. yang pertama itu dalam menghafal Al-Quran itu harus nurut ke guru dulu. Iya. Nurut ke Sebenarnya guru. itu Taat. iya, taat ya. Dengan taat, insya Allah ilmu manfaat. Ilmu manfaat ya. Dengan giat, insya Allah ilmu didapat. Jadi pengalaman kami yang pertama itu taat. Jadi guru memberikan suruh menghafal juz ini, ya sebisa mungkin kita harus nurut dulu. Jangan pakai egonya sendiri. Ya, seperti halnya kayak salah satu ahli hadis itu Imam Bukhari suruh menghafal fikih tapi dianya belajar hadis ya. Atau yang lainnya. Nah, berangkat dari situ alhamdulillah ya banyak pengalaman atau rintangan yang kami hadapi. Salah satunya yaitu gangguan dari ekonomi, gangguan dari keluarga. Nah, itu. Tapi bagi kami sebagai kaum Adam, pengalaman yang paling mencolok atau paling pahit ya, atau paling menantang greget ya. gitu. Paling greget itu ketika diuji dengan lawan jenis. Oh, wanita maksudnya. Iya, kayak gitu. Iya. Saya pria, jadi lawan jenisnya wanita. Jangan sampai pria juga. Jadi istilahnya itu normal lah ya. Iya, normal banget. Iya. Jadi saya masih ingat betul pesan guru ketika dalam menghafal, nanti pas waktu di surat Yusuf, juz 12 itu. Ya. Itu ada istilahnya rintangan, yaitu digoda oleh lawan jenis, dan itu terbukti adanya. Ketika sudah melewati tersebut, insya Allah kesananya ya sambil lalu dan sambil dijaga seperti itu. Dan alhamdulillah setelah selesai mendapat ridho guru ya, sambil saya mengabdi, karena status tahfidul Quran juga tidak boleh hanya menyandang gelar al-hafid, tapi harus juga al-hamil gitu. Hamilul Quran. Al-hamilul Quran. Allahumma. Jadi ya harus tetap dijaga, walaupun lancar gak lancar, yang penting deres kayak gitu aja. Seperti itu. Tadi demikian tentang beberapa yang beliau sampaikan tentang rintangan yang beliau alami selama menghafal Quran. Berikutnya Ustadz, mungkin ada sedikit pesan untuk menghafal Quran, khususnya kepada para santri-santri yang menghafal di pondok pesantren ini. Oh ya. Untuk pesan kami buat santri-santri Sunan Giri, khususnya yang masih baru-baru ya, yang masih otaknya masih cerdas-cerdas, insya Allah. Yang pertama yaitu taat pada dawuhnya yai. Yang kedua itu guru dan guru. Guru bilang A, ya kita laksanakan A. Guru bilang B, kita laksanakan B. Apapun yang nanti akan terjadi, insya Allah guru itu bisa menjadi sebuah panutan, ya. Tidak
malah menjerumuskan. Kemudian motivasi yang selanjutnya yaitu kita tekadkan niat yang kuat bahwasannya kita berangkat untuk menghafal Al-Quran dengan tujuan yaitu untuk mengangkat derajatnya kedua orang tua kita dengan memberikan mahkota insya Allah di akhiratnya kelak. Oh iya. Jadi demikian pesan singkat yang beliau sampaikan. Alhamdulillah demikian podcast kami ya, karena beliau ini langsung ya menuju ke kediamannya Malam ini juga ya. Insya Allah Langsung ya, karena sudah silaturahim ke Kiai rasanya itu sudah tenang. Iya. Sudah berarti istilahnya itu sudah ya. Ya. Insya Allah akan melaksanakan proses selanjutnya. Apa itu? Pernikahan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Minta doanya juga untuk teman-teman semuanya. Iya, jadi alhamdulillah saat ini mau melaksanakan akad nikah ya. Insya Allah nikah. Mudah-mudahan kalau boleh tahu dapat orang mana ya? Dapat orang Tegalnya sendiri. Orang Tegal sendiri. Jadi, tapi bukan tetangga, masih jauhan. Oh, masih jauhan. Jadi masih apa namanya? Mungkin lain kecamatan ya? Lain kecamatan ya. Para pemirsa media Sunan-Giri, kita doakan semoga pernikahannya diberikan kelancaran. Amin. Dan diberikan kemudahan. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Allahumma amin. Dan semoga ini juga cepat nyusul. Yang moderatornya semoga cepat nyusul. Allahumma amin. Amin. Demikian para pemirsa media Sunan-Giri, podcast pada kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya bisa barokah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.